Persebaya Surabaya telah memperkenalkan 6 pemain baru yang siap memperkuat tim dalam musim Liga 1 2024-2025. Dalam laga Anniversary Games melawan Persibo Bojonegoro pada Sabtu 29 Juni malam, ke-6 pemain ini menunjukkan performa yang beragam. Berdasarkan laporan dari Transfermarkt, dari 6 pemain baru tersebut, 4 diantaranya adalah pemain asing. Nama pertama adalah Flavio Silva, penyerang berusia 28 tahun asal Portugal. Flavio Silva didatangkan dari Persik Kediri setelah menunjukkan penampilan gemilang di klub tersebut. Dalam laga melawan Persibo Bojonegoro, Flavio diplot sebagai penyerang utama. Meskipun tidak mencetak gol, Flavio Silva berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam serangan Persebaya dengan penempatan posisi dan pergerakan yang cerdas. Rating yang diberikan untuk Flavio Silva adalah 8, mencerminkan peran pentingnya dalam pertandingan tersebut. Selanjutnya adalah Francisco Rivera, yang berposisi sebagai gelandang serang. Pemain ini tampil apik bersama Madura United di musim sebelumnya dan diharapkan mampu menambah kreativitas di lini tengah Persebaya. Namun, dalam laga melawan Persibo, Rivera belum menunjukkan performa terbaiknya. Masuk sebagai pemain pengganti, Rivera tidak sempat banyak memegang bola, sehingga penampilannya belum terlalu terlihat. Meski begitu, cara penempatan posisinya menunjukkan potensi besar untuk menjadi salah satu pemain kunci di musim depan. Rating yang diberikan untuk Francisco Rivera adalah 6. Mohamed Rashid, pemain yang pernah membela Persib Bandung dan Bali United, juga menjadi sorotan dalam laga tersebut. Rashid tampil impresif dengan mencetak gol pertama bagi Persebaya pada menit ke-70, yang membuka keunggulan tim. Gol tersebut lahir dari tendangan penjuru Andre Octaviansyah yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rashid. Performa gemilang Rashid dalam pertandingan ini membuatnya mendapatkan rating 9, menjadikannya salah satu pemain terbaik dalam laga tersebut. Gilson Costa, gelandang bertahan asal Portugal, juga menunjukkan performa yang solid. Gilson Costa, yang berusia 27 tahun, mampu menjaga keseimbangan lini tengah Persebaya dengan permainan defensifnya yang tangguh. Meskipun tidak mencetak gol, kontribusi Costa dalam menghentikan serangan lawan sangat penting. Rating yang diberikan untuk Gilson Costa adalah 7, mencerminkan perannya yang krusial di lini tengah. Selain itu, ada Malik Rizaldi, penyerang sayap yang sebelumnya bermain untuk Madura United. Rizaldi menunjukkan permainan yang menjanjikan dengan kecepatan dan dribbling yang baik. Dalam laga melawan Persibo, dia terus meneror pertahanan lawan dan memberikan umpan-umpan berbahaya. Meskipun tidak mencetak gol, peran aktifnya dalam serangan membuatnya mendapatkan rating 8. Terakhir, Ardi Idrus yang didatangkan dari Bali United. Sayangnya, Idrus tidak tampil dalam laga melawan Persibo, sehingga tidak bisa diberikan rating untuk penampilannya. Namun, dengan pengalaman dan kemampuan defensifnya, Idrus diharapkan akan menjadi aset berharga bagi Persebaya di musim mendatang. Kemenangan Persebaya Surabaya dalam Anniversary Game ini memberikan gambaran awal tentang potensi dan kontribusi dari 6 pemain baru mereka. Dengan berbagai latar belakang dan pengalaman, ke-6 pemain ini diharapkan mampu membawa Persebaya Surabaya meraih prestasi lebih tinggi di Liga 1 2024-2025. Performa individu yang ditunjukkan dalam laga melawan Persibo Bojonegoro menjadi indikator awal dari kemampuan mereka untuk beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Flavio Silva, dengan rating 8, menunjukkan potensi besar sebagai penyerang utama. Penempatan posisi yang cerdas dan pergerakan tanpa bola yang efektif membuatnya menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Kemampuan Silva dalam membaca permainan dan menciptakan peluang gol diharapkan akan menjadi senjata utama Persebaya di lini depan. Francisco Rivera, meskipun belum menunjukkan performa maksimal, memiliki potensi besar untuk berkembang. Sebagai gelandang serang, Rivera diharapkan dapat memberikan kreativitas dan kontrol di lini tengah, membantu Persebaya dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Meskipun hanya mendapatkan rating 6 dalam laga ini, penempatan posisi dan visi bermain Rivera menunjukkan bahwa ia bisa menjadi pemain kunci bagi Persebaya di masa mendatang. Mohamed Rashid, dengan rating 9, menjadi salah satu pemain terbaik dalam laga melawan Persibo. Kemampuannya dalam mencetak gol dari situasi bola mati menunjukkan kecerdasan taktis dan kemampuan eksekusi yang luar biasa.
Rashid tidak hanya berperan sebagai pencetak gol, tetapi juga sebagai penghubung antara lini tengah dan lini depan, memberikan keseimbangan dalam permainan Persebaya. Gilson Costa, dengan rating 7, memberikan stabilitas di lini tengah. Sebagai gelandang bertahan, Costa mampu menghentikan serangan lawan dan memberikan perlindungan kepada lini belakang. Kemampuan defensifnya sangat penting dalam menjaga keseimbangan tim, terutama ketika menghadapi serangan balik dari lawan. Malik Rizaldi, dengan rating 8, menunjukkan potensi besar sebagai penyerang sayap. Kecepatan dan kemampuan driblingnya membuatnya menjadi ancaman konstan bagi pertahanan lawan. Rizaldi mampu menciptakan peluang dari sisi sayap dan memberikan umpan-umpan berbahaya kepada penyerang di depan gawang. Ardi Idrus, meskipun belum tampil dalam laga ini, diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan di lini belakang. Pengalaman dan kemampuan defensifnya akan menjadi aset berharga bagi Persebaya, memberikan kekuatan tambahan dalam pertahanan tim. Dengan 6 pemain baru ini, Persebaya Surabaya menunjukkan komitmen untuk memperkuat tim dan meraih prestasi lebih tinggi di Liga 1 2024-2025. Kemenangan dalam anniversary game melawan Persibo Bojonegoro menjadi awal yang positif, memberikan harapan bagi para penggemar bahwa tim ini siap bersaing di level tertinggi. Potensi besar yang dimiliki oleh para pemain baru ini menunjukkan bahwa masa depan Persebaya Surabaya, dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan, masih sangat menjanjikan. Persebaya Surabaya terus berbenah dalam upaya meningkatkan performa tim untuk menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mendatangkan Gilson Costa, seorang pemain berpengalaman asal Portugal yang sebelumnya pernah bermain di Benfica B. Dalam perkenalannya di Instagram resmi Persebaya Surabaya, Gilson disebut akan mengisi peran sebagai gelandang box-to-box. Selamat datang di keluarga besar Persebaya. Gilson Costa, mantan pemain Benfica B asal Portugal ini untuk kali pertama menginjakkan kaki di Gelora Bung Tomo. Mengendarai Honda Stylo 160 dari Honda Jatim yang elegan dan powerful, Gilson antusias menuju kandang Persebaya itu untuk kali pertama. Gilson akan menempati posisi gelandang box-to-box di Persebaya. Pada 2014-2016, dia terpilih masuk timnas Portugal U19 dan U20, tulis perkenalan resmi dari Persebaya Surabaya. Saya sudah banyak berbicara dengan Flavio tentang bagaimana sepak bola di Indonesia. Itu penting bagi saya untuk beradaptasi di sini. Saya sudah siap untuk menjalani program latihan, saya sudah tidak sabar untuk segera bermain di depan bonek di stadion ini, kata Gilson ketika pertama kali diperkenalkan. Namun, menilik data dari Transfermarkt, Gilson Costa ternyata memiliki pengalaman bermain di berbagai posisi sepanjang karir profesionalnya, termasuk sebagai bek tengah. Berdasarkan data tersebut, Gilson Costa telah bermain dalam beberapa posisi berbeda dengan rincian sebagai berikut. Defensive midfield, bermain 39 kali, mencetak 3 gol dan 2 assist. Central midfield, bermain 7 kali, tanpa gol dan assist. Center back, bermain 2 kali, tanpa gol dan assist. Left winger, bermain 1 kali, tanpa gol dan assist. Center forward, bermain 1 kali, mencetak 1 gol tanpa assist. Left midfield, bermain 1 kali, tanpa gol dan assist. Attacking midfield, bermain 1 kali, tanpa gol namun memberikan 1 assist. Dari data di atas, jelas terlihat bahwa Gilson Costa memiliki fleksibilitas bermain di berbagai posisi, termasuk sebagai bek tengah. Hal ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Persebaya yang sedang berupaya memperkuat lini belakangnya.
Meski baru bergabung, Gilson sudah menunjukkan antusiasmenya untuk segera bermain di depan para pendukung setia Persebaya, bonek. Lini belakang Persebaya selama ini memang menjadi sorotan karena kerap kali meninggalkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Kehadiran Gilson Costa sebagai opsi bek tengah bisa menjadi solusi untuk menutup lubang tersebut. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya, Gilson diharapkan mampu memberikan stabilitas dan kekuatan tambahan di lini pertahanan Persebaya. Pengalaman Gilson bermain di berbagai posisi menunjukkan bahwa dia adalah pemain serba bisa yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Sebagai pemain yang pernah terpilih masuk timnas Portugal U19 dan U20, Gilson tentu memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi. Selain itu, kedekatannya dengan Flavio Silva, striker baru Persebaya yang juga berasal dari Portugal, dapat membantu proses adaptasinya di tim baru ini. Kedatangan Gilson diharapkan dapat membawa perubahan positif di lini tengah dan lini belakang Persebaya. Sebagai gelandang box-to-box, Gilson memiliki kemampuan untuk membantu serangan sekaligus bertahan. Namun, dengan fleksibilitasnya, dia juga bisa ditempatkan sebagai bek tengah untuk memperkuat lini pertahanan tim. Selama karirnya, Gilson Costa telah menunjukkan bahwa dia mampu bermain di berbagai posisi dengan baik. Sebagai gelandang bertahan, dia mampu memberikan kontribusi dalam bentuk gol dan assist, serta bermain solid di lini tengah. Sebagai bek tengah, meski baru bermain 2 kali dalam posisi tersebut, Gilson menunjukkan kemampuan bertahan yang cukup baik. Dalam situasi tertentu, pelatih Paul Munster dapat menempatkan Gilson sebagai bek tengah untuk menambah kekuatan di lini belakang. Dengan pengalaman dan kemampuannya, Gilson dapat menjadi tembok yang kokoh di pertahanan Persebaya. Keberadaan Gilson di posisi bek tengah dapat memberikan perlindungan tambahan bagi kiper dan membantu tim dalam menghadapi serangan lawan. Selain itu, fleksibilitas Gilson juga memungkinkan pelatih untuk melakukan rotasi pemain tanpa mengurangi kualitas tim. Kemampuan Gilson bermain di berbagai posisi membuatnya menjadi aset berharga bagi Persebaya. Pelatih Paul Munster dapat menyesuaikan strategi dan formasi sesuai dengan kebutuhan tim dan lawan yang dihadapi. Dengan kehadiran Gilson, Persebaya diharapkan dapat memperbaiki performa lini belakang yang selama ini menjadi kelemahan tim. Kemampuan Gilson dalam bertahan, mengatur serangan, dan bermain di berbagai posisi memberikan banyak opsi bagi pelatih. Selain itu, pengalaman internasional yang dimiliki Gilson dapat membantu dalam meningkatkan mental dan kepercayaan diri tim. Namun, tantangan tetap ada bagi Gilson untuk beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Klub raksasa Liga 1, Persebaya Surabaya, menyampaikan rasa kecewa usai laga perayaan ulang tahun mereka yang ke-97 di No Diver. Sebab, momen penting dalam sejarah mereka tersebut harus berjalan dengan kejadian yang tidak mengenakan. Dalam perayaannya, Persebaya mengadakan pertandingan, Anniversary Game, pada Sabtu 29 Juni 2024. Mereka mengundang juara Liga 3 Jawa Timur 2023 hingga 2024, Persibo, tanding di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, dan berhasil menang 2-0. Namun dalam perjalanannya, laga itu terpaksa harus dihentikan di menit ke-85. Hal ini lantaran kondisi stadion tidak memungkinkan untuk menggelar pertandingan akibat asap flare yang memenuhi area. Asap yang mengepul di stadion tersebut tidak hanya mengganggu pandangan melainkan juga pernapasan. Para pemain pun diminta memasuki ruang ganti setelah wasit menjeda laga. Melihat kejadian itu, Persebaya pun mengungkapkan kekecewaan mereka. Menurut tim asal Jawa Timur itu, flare bisa membawa bencana. Flare bisa saja membawa kita pada bencana. Persebaya 97 TH Anniversary Game harus dihentikan pada menit ke-85. Situasi lapangan sudah tidak memungkinkan, karena asap flare yang begitu tebal. Sampai mengganggu pernapasan, ungkap akun resmi Persebaya di Instagram, Minggu 30 Juni 2024. Momen perayaan ulang tahun yang seharusnya berakhir sumringah justru harus ditutup dengan situasi yang datar. Usai laga, pihak panitia pelaksana, Panpel, dan kepolisian menetapkan tidak menggelar nyanyi bareng, Song for Pride. Selain itu konferensi pers juga ditiadakan karena situasi tersebut. Namun diketahui tidak ada kejadian fatal yang dialami saat itu.
Meski demikian, pihak Persebaya cukup menyayangkan perayaan ulang tahun mereka ternodai oleh asap flare. Dalam keterangan resmi mereka, Persebaya secara tegas akan melakukan kebijakan yang terukur terhadap flare di pertandingan-pertandingan ke depan. Kejadian ini tidak lepas berdasarkan keselamatan manusia. Manajemen Persebaya akan melakukan kebijakan tegas dan terukur terkait flare untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Tidak ada sepak bola seharga keselamatan manusia, tutup klub berjuluk Bajul Ijo itu.